yang terkasih, selamat pagi dan salam dalam kasih Kristus. Hari ini gereja mempestakan Santa Maria Magdalena. Maria Magdalena begitu terpesona oleh sikap Yesus yang menerimanya dan mengubah total seluruh hidupnya. Pertobatannya dibuktikan dengan setia duduk di makam, walaupun hatinya penuh kegalauan. Suara Yesus yang lembut yang menyapanya, "Maria," telah mengubah segala kebimbangan dan kesedihan hatinya. Karena cintanya yang sangat besar, maka dia diperkenankan menjadi yang pertama menyaksikan Yesus yang bangkit. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Mulia, Putramu yang telah bangkit menyampaikan kabar sukacita Paskah kepada Maria Magdalena. Cintanya yang teramat besar kepada Yesus Sang Guru membuatnya berlari sangat cepat dan bertahan di makam seorang diri. Semoga kami selalu menunggu penuh kerinduan berjumpa dengan Dia teristimewa dalam Ekaristi yang sudah sekian lama terkendala. Dialah Tuhan dan pengantara kami sekarang dan selama-lamanya. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Minggu Paskah, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maria berdiri dekat kubur itu, dan tampak olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, Maria menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni,"
artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, pernahkah Anda begitu jatuh cinta? Rasa cinta yang teramat besar membuat seseorang ingin selalu dekat dengan orang yang dikasihinya. Dia tidak ingin terpisah jauh dari pribadi itu. Nah, Maria Magdalena telah mengalami kasih yang sangat besar dari Yesus Sang Guru yang mengubah seluruh hidupnya. Hati Maria Magdalena begitu dipenuhi oleh kasih kepada Sang Guru. Dan ketika semua murid yang lain melarikan diri, Maria setia berdiri mengikuti Tuhan. Ketika hari masih sangat pagi, Maria sudah pergi ke kubur Tuhan. Dia mendahului murid-murid yang belum bergerak sedikit pun. Dan Maria sudah tiba di makam. Hatinya hancur ketika melihat batu makam telah dipindahkan orang. Dalam benaknya hanya terpikirkan satu hal: Tuhannya telah diambil orang. Dengan mencucurkan air mata, Maria terus mencari Dia yang begitu dikasihinya. Kedukaan yang mendalam membuat Maria tidak mampu melihat, mengenali kehadiran Tuhan. Namun, suara itu, sapaan lembut itu yang memanggil namanya, Maria,
segera membuat Maria mengenali itu Tuhannya. Mendengar suaranya telah menghilangkan segala kegundahan hatinya dan mengembalikan seluruh kegembiraannya. Maria tetap bertahan sampai akhir, maka ia beroleh selamat berjumpa dengan Tuhan yang dicarinya. Maria ingin selalu dekat dengan Tuhan. Demikian juga kita harus selalu merindukan kedekatan dengan Tuhan, teristimewa dalam Ekaristi. Kasih Yesus yang telah menguasai kita, itulah yang mendorong kita untuk selalu dekat dengan Dia. Sebagaimana Maria Magdalena merasa memiliki Tuhan dan ia menangis karena kehilangan tubuh Tuhannya, tentulah kita juga pasti menangis dan merindukan tubuh Tuhan, sebab kita sudah kehilangan waktu 4 bulan terakhir, tidak berjumpa dengan Dia, tidak menyambut Dia. Kita sungguh merindu untuk mendengarkan sapaan-Nya dalam Ekaristi. Ketika Yesus menyapa kita secara khas, terutama dalam Ekaristi, yang membuat kita mengenali Dia dan merasa damai. Adakah kita selalu merindukan untuk dekat dengan Yesus? Sikap kita bertahan selama 4 bulan ini akan mendapatkan rahmat selamat berjumpa kembali dengan Tuhan dalam Ekaristi yang sudah sangat kita rindukan dan nantikan itu. Kita boleh memegang Dia, kita boleh memeluk Dia, kita boleh memiliki Dia seutuhnya. Tuhan Yesus Kristus, dalam Ekaristi kami mengenali kehadiran-Mu. Kami telah kehilangan Engkau selama beberapa waktu karena pandemi COVID ini. Engkau telah dicuri dari hidup kami, maka kami ingin memiliki tubuh-Mu setelah sekian waktu kami duduk termangu menanti sapaan-Mu. Kami bertahan dan percaya bahwa Engkau akan memenuhi kerinduan hati kami. Dikaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, sekarang dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita yang merindukan Tuhan dengan sangat akan memperoleh Dia, memiliki Dia dalam Ekaristi yang sebentar lagi kita rayakan. Dan kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku rindu pada
Padamu ya Tuhan, aku rindu tubuh darah-Mu. Hadirlah selalu ya Tuhan, tinggal dalam hati umat-Mu. Aku sungguh percaya Yesusku, Kau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku ingin memeluk-Mu, persatukan diriku dengan-Mu. Aku ingin memeluk-Mu, jangan biarkan ku terpisah dari-Mu.